Shalom saudara, saya percaya kabar kita semua luar biasa, disertai Tuhan dan di dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan sharing renungan firman Tuhan dengan secara singkat, yang terambil dalam bacaan surat Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Perikop ini bercerita tentang di mana Yesus Kristus setelah kebangkitannya menunjukkan, menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk yang kesekian kalinya, tepatnya di pantai Danau Tiberias. Secara khusus Yesus menemui Petrus, dan disinilah terjadi pemulihan, khususnya buat Petrus. Petrus dipulihkan Yesus. Petrus kembali kepada kasih yang semula. Saudara tentu ingat, Petrus pernah menyangkal Yesus. Dia pernah meninggalkan Yesus. Tetapi Yesus datang memulihkan Petrus. Dan Yesus bertanya kepada Petrus di dalam ayat ini. Saya akan bacakan buat saudara, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang ketiga kalinya Yesus bertanya di ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepada Tuhan, "Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, hari ini saya tidak membahas tentang gembalakan domba-domba Tuhan, tetapi hari ini saya akan membahas tentang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bertanya sampai dengan 3 kali kepada Simon bin Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" Wow, sungguh pertanyaan yang sangat dalam bila kita renungkan artinya. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara masih mengasihi Tuhan? Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang kasih, tentu ada ayat landasannya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Kita buka sama-sama Alkitab kita. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Ini ayat landasan tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Ia mengerti, katakan amin. Nah, saudara, itu adalah arti kata dasar tentang kasih. Nah, saudara, kalau Tuhan sampai bertanya 3 kali terhadap Petrus, tentu ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin, saudara. Tadi kita sudah berbicara kasih adalah. Dan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Tentu saudara sebagai orang percaya harus tahu alasannya. Yang pertama saya temukan di dalam Markus 12 ayat 30, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu." Yang pertama saya temukan mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Karena yang pertama itu adalah sebuah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai ciptaannya, agar supaya kita semua mengasihi Dia. Amin, saudara. Jadi mengapa saudara harus mengasihi Tuhan? Karena itu adalah perintah Tuhan.
Alasan yang kedua saya temukan di dalam Matius 24 ayat 12. Perikop ini kalau saudara baca judulnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Di sana dituliskan bahwa pada akhir zaman ada banyak kejahatan dan kasih orang akan menjadi dingin. Saya akan bacakan Matius 24 ayat 12 untuk saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, alasan yang kedua mengapa saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Karena kasih kita bisa luntur. Karena kasih saudara dan saya bisa pudar. Bahkan tadi kita sudah dengar dalam Matius 24 ayat 12. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih bisa menjadi dingin, saudara. Oleh sebab itu saya baru mengerti mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali. Dia mengingatkan Petrus. Dia mengingatkan saudara dan saya. Bahwa apapun keberadaan kita, apapun situasi kondisi kita, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Yang setuju dengan saya, bersama katakan amin. Nah saudara, sekarang gimana caranya kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya yang harus kita lakukan bahwa kita mengasihi Tuhan? Saya temukan 2 hal saja secara cepat. Yang pertama saya akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 21. Di sana ada tertulis, barang siapa memegang perintahku, barang siapa memegang perintahku. Di sana ada kata memegang perintahku. Dialah yang mengasihi aku. Nah saudara, yang pertama saya temukan cara kita mengasihi Tuhan. Bukti supaya saudara saya mengasihi Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14:21 saya bacakan kembali, barang siapa memegang perintahku, barang siapa memegang perintahku. Di sana ada kata memegang perintahku. Dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Jikalau saudara dan saya memegang perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, pegang perintah Tuhan. Pegang titah Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ini berbicara tentang iman percaya saudara dan saya. Ini berbicara tentang iman percaya kita kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Masihkah saudara berpegang teguh kepada firman Tuhan? Masihkah saudara saya berpegang teguh kepada janjinya? Masihkah saudara berpegang teguh kepada perintahnya? Amin saudara. Apapun yang terjadi, tetaplah berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Apapun yang sedang terjadi saat ini, tetaplah berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Karena barang siapa berpegang kepada perintah Tuhan, janji Tuhan, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saya temukan saudara, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Apa bukti saudara saya bahwa kita mengasihi Tuhan? Yang kedua saya temukan ayat dalam Yohanes 14 ayat 15. Saya akan bacakan secara cepat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua saya temukan alasannya. Cara kita mengasihi Tuhan tidak ada jalan lain. Lakukan firman-Nya. Lakukan firman Tuhan. Lakukan perintahnya. Ini berbicara tentang ada satu tindakan. Ada satu langkah. Tidak hanya sekedar kita berpegang teguh. Tidak hanya sekedar kita percaya dan beriman. Tetapi yang kedua, melangkah. Bertindak. Melakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, saat-saat ini saudara harus bertindak. Melangkah. Melakukan firman Tuhan. Saya percaya. Saya percaya. Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan turut bekerja. Mendatangkan kebaikan buat saudara saya. Saudara, bagaimana dengan kasih saudara dan saya saat-saat ini kepada Tuhan? Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Dengan situasi kondisi yang seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini, bangsa kita, seluruh muka bumi ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Bagaimana kasih saudara dan saya kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Apakah saudara dan saya masih tetap berpegang teguh kepada perintahnya? Apakah saudara masih tetap melakukan firman-Nya? Atau mungkin sebaliknya? Saudara, hanya saudara yang tahu jawabannya. Pesan firman Tuhan pada hari ini, kasihilah Tuhan. Apapun situasi dan kondisimu, kasihilah Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan, lakukan perintahnya. Di dalam nama Yesus,
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Sharing firman secara singkat yang meneguhkan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa dalam situasi kondisi apapun kami harus tetap mengasihi Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Karena kasih Tuhan bisa luntur dalam diri seseorang. Kami nggak mau kasih Tuhan luntur di dalam diri kami. Kami mau tetap terus mengasihi Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.